Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hazimul ahzab wa munazzilul kitab wa musabbibul asbab wa khaliqun nasi min turab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal hakimul wahhab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mahbub. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tidak henti-hentinya segala puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mengisi usia kita di alam dunia ini dengan melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, mampu menyelamatkan kehidupan dunia akhirat kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada panutan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua tetap setia menjadi umatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara keutamaan dan kelebihan dari Rasulullah SAW adalah beliau diberikan karunia memiliki kata-kata yang sederhana tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Dan semua itu menjadi panduan dalam kehidupan dunia kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Dan di antara panduan beliau mencakup semua aspek kehidupan kita, baik aspek jasmaniah ataupun ruhaniah, baik aspek duniawi ataupun ukhrawi. Dan di antara nasihat atau panduan Rasulullah SAW sebagaimana sabda beliau bersabda, al-ummahatu arba'un, bahwa pokok setiap perkara itu ada 4. Yang pertama adalah ummul adwiyah, pokok kesehatan. Kemudian yang kedua wa ummul adab, pokok dari adab atau akhlak. Kemudian yang ketiga wa ummul ibadah, yaitu pokok dalam hal ibadah. Dan yang terakhir adalah wa ummul amani, yaitu pokok dari harapan dan cita-cita. Maka kita akan mengetahui bahwa dunia ini urusannya 4. Kalau tidak masalah kesehatan, masalah akhlak atau karakter, masalah ibadah, dan juga cita-cita dan harapan. Karena 4 hal ini pasti akan ada pada diri manusia yang hidup di alam dunia ini. Maka apa saja yang menjadi pokok ini harus kita perhatikan. Jangan sampai pokok-pokok dalam kehidupan ini rusak karena perbuatan kita sendiri. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita panduan bagaimana menjaga keempat pokok dasar ini. Maka beliau melanjutkan fa'umul adwiyah, maka yang menjadi pokok dalam hal kesehatan adalah qillatut ta'am, yaitu sedikitnya makan. Kita tahu dunia kesehatan hari ini, bahkan Rasulullah pun menyebutkan 14 abad yang lalu bahwa pusat atau pokok dari kesehatan manusia adalah dari perutnya. Maka bagaimana makanan minuman yang masuk ke dalam diri kita itu harus kita pastikan bukan hanya halalan tetapi juga thayyiban. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nasihat atau perintah yang tegas, falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah setiap manusia memperhatikan terhadap makanannya. Kita lihat sekarang banyak fenomena cuci darah, bahkan bukan hanya kepada orang dewasa. Anak-anak yang usia di bawah 30-20 tahun sekarang banyak yang mengalami gagal ginjal. Apa masalahnya? Dari makanan. Masalah utamanya dari makanan. Tidak bisa menjaga bagaimana makanan minuman yang dimasukkan ke dalam perutnya. Bukan hanya memperhatikan halalnya saja,
tetapi harus thayyibannya, harus baik juga. Dan Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana seseorang yang ingin mendapatkan kesehatan dengan qillatut ta'am, dengan menyedikitkan makan dalam arti berpuasa. Beliau bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Dan sekarang luar biasa, dokter-dokter di Eropa meneliti bagaimana menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit kanker. Ternyata yang didapatkan adalah dengan cara berpuasa atau fasting. Dan ini luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita 14 abad yang lalu tentang luar biasanya ibadah saum ini. Bagaimana qillatut ta'am, menyedikitkan makan. Jangan sampai Allah tegur kita karena kesehatan kita yang menurun. Baru setelah diabetes kita jaga makanan kita, setelah asam urat kita jaga makanan kita. Kenapa tidak dari awal kita jaga makanan minuman kita sebagaimana perintah Allah, falyanzuril insanu ila ta'ami, perhatikan makanan yang akan dimasukkan wahai manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salah seorang artis atau aktris dari luar negeri yang mungkin kita sebagian sudah tahu, Jean-Claude Van Damme, seorang artis laga Hollywood. Usianya sudah lebih dari 60 tahun dengan kondisi fisik yang luar biasa sehatnya. Ketika ditanya oleh salah seorang reporter gimana tipsnya, caranya menjaga tubuh usia muda dengan sekarang tidak berubah, apa yang dikatakannya? Saya mengikuti pola Nabi Muhammad SAW. Itu orang non-muslim. Kita yang punya nabinya bahkan terkadang abai bagaimana pola kehidupan Rasulullah SAW dari makan dan minumnya. Oleh karena itu, maka pantaslah, benarlah apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa pokok dari kesehatan adalah bagaimana kita menyedikitkan makan, dalam arti bagaimana kita bisa berpuasa. Puasa wajib kita hanya 1 bulan, tetapi Rasulullah memberikan puasa-puasa sunnah, panduan kepada kita dari mulai yang berat, saum Daud misalkan, karena sebaik-baik saum sunnah adalah saum Daud. Karena berselang 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka, dan selama seumur hidup, artinya setengah tahun kita berpuasa, setengah tahun kita berbuka. Atau untuk orang yang agak rajin sedikit, saum Senin Kemis ditambah dengan Ayyamul Bid, 3 hari setiap tengah bulan. Atau bahkan mungkin saum tahunan seperti saum Syawal, atau saum Arafah, atau saum Asyura. Dan ini panduannya luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW menginginkan bahwa ketika seseorang muslim yang harus kuat secara fisik, harus sehat lahiriahnya, maka bagaimana dia mengatur pola makannya, qillatut ta'am. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa umul adabi, dan yang termasuk pokok ke dalam adab adalah qillatul kalam, yaitu sedikitnya berbicara. Karena salamatul insan fi hifdzi lisan, selamatnya seseorang karena bisa menjaga lisannya. Bahkan secara langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Takwa dan perkataan yang baik akan menghasilkan yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkataan ini sebagai indikator keimanan dari seseorang.
Rasulullah menyebutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata benar. Kalau tidak bisa, maka hendaklah ia diam. Artinya berkatanya seorang mukmin adalah permata dan diamnya adalah emas. Perkataannya mengandung manfaat, diamnya pun akan memberikan manfaat kepada dirinya. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut di antara kalian yang meninggalkan setelah kalian generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah hartanya, ekonominya, lemah fisiknya, lemah ilmunya, segala macam lemah. Maka falyattaqullaha, rumusnya adalah bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan perkataan yang baik, yang benar. Artinya dari perkataan bisa kita lihat bagaimana generasi setelah kita, dan kita harus khawatir seandainya generasi setelah kita perkataannya tidak bisa dijaga. Bahkan mohon maaf, bisa sekali sekarang hari ini banyak perkataan-perkataan yang kasar yang disamarkan. Anjay, anjrit, anjir, yang sebetulnya itu adalah perkataan yang kotor, yang disimpangkan supaya tidak terketara. Dan kita harus khawatir karena Allah menyebutkan harus takut setelah generasi kita orang-orang yang lemah, nggak punya karakter, tidak punya adab. Salah satu diantaranya bagaimana perkataan itu menjadi salah satu indikator, karena dari perkataan akan ada peradaban. Orang yang bertutur kata yang baik, peradabannya akan baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wa umul ibadah, dan pokok dari ibadah adalah qillatuz dzunub, sedikitnya dosa. Artinya apa? Seseorang yang ingin menguatkan pondasi ibadahnya, menguatkan ibadahnya kepada Allah, maka dia harus mengurangi kemungkinan berbuat dosa. Dan seandainya pun kita melakukan suatu dosa, kesalahan, maka kita akan mengikutinya dengan kebaikan. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap kesalahan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan yang diikuti, mengikuti kesalahan ini akan menghapus, meleburkan kesalahan yang kita lakukan. Karena kebaikan yang dilakukan minimal dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dosa, kesalahan hanya dibalas dengan yang sebanding. Maka mudah-mudahan dengan kita berbanyak berbuat amal soleh akan menghapus dosa-dosa kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang keempat kata Nabi, wa umul amani, dan pokok dasar dari cita-cita dan harapan adalah as-sabru, kesabaran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-sabru nisful iman, kesabaran adalah setengah dari keimanan. Wal yaqinu al imanu kullu, dan keyakinan adalah keimanan yang sempurna. Maka ketika kita memiliki harapan bagaimana Allah memberikan ganjaran balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang bersabar, fasbir sabron jamila, bersabarlah kamu, karena sungguhnya kesabaran itu adalah sesuatu yang indah. Kita mempunyai cita-cita, harapan, ingin masuk surga, maka bersabarlah dalam taat kepada Allah, bersabarlah dalam menjauhi maksiat-maksiat dosa kepada Allah. Kita memiliki harapan, cita-cita memiliki anak yang soleh, maka bersabarlah mendidik mereka. Kita ingin menjadi orang yang berilmu, maka bersabarlah dalam meniti mencari ilmu. Kita ingin menjadi orang yang sukses, maka kesabaran itu harus menjadi salah satu jalan yang harus kita tempuh. Tanpa kesadaran, maka cita-cita itu pun tidak akan bisa kita raih. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita
karakter-karakter, sifat-sifat yang oleh Rasulullah SAW sebutkan kepada kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di akhirat tetapi juga mendapatkan dari sejak di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa ikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim fil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib mengajak kepada dirinya dan kepada jamaah Jumat rahimakumullah untuk terus meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita kepadanya dan terus berusaha menjauhi semua larangan-larangannya, dan mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita dan Allah karuniakan kepada kita husnul khatimah di akhir kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum ajma'in. Aqimus shalah.